Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Ya Sobat RH sekalian, kita bahas mengenai operasi senyap Anies Baswedan sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia di kandang Banteng dan juga Nahdien ya. Berarti operasi senyapnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita lihat bahwa tidak ada keriuhan apa-apa, tapi Anies terus jalan ke pesantren-pesantren sepertinya, ke toko-toko atau ulama-ulama di daerah atau di dua daerah tersebut. Itu yang bisa kita tangkap ya. Jadi tidak heran ketika acara tanggal 1 April kemarin Anies Baswedan tidak bisa datang karena dia ada di Jawa Timur atau Surabaya. Pokoknya dua daerah itu. Kita lihat, coba kita bacakan. Operasi senyap Anies di kandang Banteng dan Nahdien. Oke, kita lihat ya. Jakarta, CNN Indonesia, Anies Baswedan membidik ladang suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Misi menancapkan pengaruh yang dalam di dua provinsi dengan jumlah pemilih sangat besar itu mulai dijalankan jelang Pilpres 2024. Anies masih lemah di dua provinsi tersebut. Jika merujuk hasil survei sejumlah lembaga, pengaruh Anies tidak ada apa-apanya dibanding Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Misi lalu dijalankan, Anies menggelar safari politik selama 3 hari pada 17-19 Maret 2023 di Jawa Timur. Kehadirannya di Masjid Al-Akbar Surabaya disambut antusias. Begitu banyak warga setempat yang ingin melihat langsung seorang Anies Baswedan. Surabaya, kota di mana keluarga kami berasal, kakek kami dari sini tumbuh di kawasan Ampel, kata Anies usai melakukan sholat Jumat di Masjid Al-Akbar Surabaya. Menurut Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali, pamor Anies bisa turut terdongkrak jika menggandeng cawapres yang berasal dari Jawa Timur. Dia menyebut Yusuf Kala pun mengusulkan hal serupa. Dari tadi ya, kemarin ya kita bacakan SMRC mengatakan bisa terdongkrak kalau menggandeng AHY atau Khofifah. Sehingga kalau Mas Anies ingin menang harus pikirkan orang dari wilayah itu. Artinya Pak JK juga berikan kriteria, kata Ali kepada CNN Indonesia. Ali menyebut pamor Anies belum maksimal di Jateng dan Jatim meski sudah lebih dari 6 bulan dideklarasikan Nasdem sebagai calon presiden. Ia mengatakan kondisi ini berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Nasdem. Senada, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyebut Anies memang masih lemah di Jateng dan Jatim. Apalagi Jawa Tengah yang notabene kandang Banteng atau ladang suara milik PDIP. Oleh karena itu, Willy mengatakan Nasdem mempersiapkan misi khusus untuk mendongkrak popularitas serta elektabilitas Anies di Jawa Tengah. Ya itulah tugas dari tim atau partai yang mengusung ya. Kita belum sentuh sama sekali Jateng. Jatim kemarin baru datang 2 hari lalu silaturahmi ke Madura. Yang lain belum. Jadi kita belum hard selling atau proses yang intensif ke Jatim dan Jateng, kata Willy. Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menegaskan PDIP enggan terbawa arus soal pergerakan Anies di Jateng. Ia mengatakan PDIP tetap bekerja sesuai jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU. Jadi kami tidak terbawa arus dengan mempercepat atau memperlambat. Pokoknya kami bekerja sesuai jadwal yang ada. Hendrawan mengatakan pelbagai kegiatan dan konsolidasi PDIP tetap berjalan seperti biasa. Ia pun tak ingin merasa terburu-buru lantaran kandidat lain sudah mulai bergerak. Kami tak mau seperti istilahnya orang Jawa diopyak-opyak seperti harus ada apa gitu. Kita sudah punya jadwal bersama. Tujuan kita kan PDIP di 2024, kata dia. Kemudian jaringan relawan NU dekati ulama. Jika Jawa Tengah sering disebut sebagai kandang Banteng, maka Jawa Timur adalah sarang Nahdlatul Ulama. Sudirman Said mengatakan ada langkah yang sudah ditempuh di Jawa Timur. Jaringan relawan diberdayakan, ia mengklaim relawan pendukung Anies sudah bergerak dan
mulai tumbuh di kawasan Jatim dan Jateng. Bahkan tim Anies sudah berkomunikasi dengan para relawan untuk memaksimalkan dukungan di dua kawasan itu. Relawan tumbuh di mana-mana dari berbagai kalangan. Pak Anies dan timnya berinteraksi dengan berbagai kalangan, saling menjaga dan mendorong elektabilitas tadi, kata Sudirman. Khusus di Jatim, Sudirman tak menampik Anies kerap berkomunikasi dengan tokoh ulama dan pesantren di kawasan tersebut. Tujuannya untuk membidik dukungan kalangan Nahdliyin. Ketika menggelar safari di Jatim, Anies sempat menggelar pertemuan dengan sejumlah habaib, ulama dan tokoh semadura di pesantren At-Taraqi Sampang, hingga berziarah ke makam pencetus nama Nahdlatul Ulama Kiai Haji Mas Alwi di Tambak Rejo, Surabaya. Anies juga sempat mengumpulkan ribuan relawan dan partai koalisinya di Forum Simfoni Kebangsaan di Diandra Convention Center, Surabaya. Sejak dulu beliau punya hubungan baik dengan tokoh ulama dan tokoh pesantren, itu dimanfaatkan untuk dongkrak elektabilitas, kata Sudirman. Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, mengamini Jawa Timur sebagai basis massa NU dan Jateng dipenuhi pemilih PDIP. Menurutnya dukungan terhadap Anies di Jatim dan Jateng memang belum maksimal. Anies, kata dia, masih kental dengan identitasnya sebagai seorang cendekiawan yang elitis. Identitas ini, lanjut Trunojoyo, membuat Anies sulit menjangkau basis Nahdliyin di Jatim. Lagi-lagi soal proximity, soal kedekatan, harus diakui Anies selama ini kan basisnya yang ada di benak pemilih Jatim masih kental sebagai cendekia, akademisi, kata Surokim. Manuver Anies mendekati tokoh agama di Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah tepat. Warga NU, kata dia, memiliki hubungan erat antara santri dan kiai. Pola hubungan antara santri dan kiai menjunjung prinsip sami'na wa ta'na atau santri taat kepada kiai. Namun ia berkata pendekatan terhadap tokoh agama saja tak cukup ya untuk merangkul suara di kantong NU dan PDIP. Tugas lain diperhatikan adalah mengubah citra Anies yang elitis. Menggeser Mas Anies yang dikenal elitis harus digeser lebih merakyat. Jadi tantangan ketika masuk pemilih di kawasan itu termasuk warga Nahdliyin. Oke. Sejumlah elemen relawan mengaku telah bergerak memperkenalkan Anies di Jatim dan Jateng. Ketua Konfederasi Nasional Relawan Anies, Korean, Muhammad Ramli Rahim, tak menampik pihaknya telah bergerak di 11 provinsi usai Anies dideklarasikan. Ia mengaku Jatim dan Jateng masuk menjadi provinsi prioritas untuk digarap. Jatim dan Jateng prioritas dan alhamdulillah relawan kita di dua provinsi itu sudah sangat baik, kata Ramli. Ramli mengatakan relawan fokus pada pendekatan personal door to door untuk memperkenalkan Anies. Dari situ dibentuk lagi simpul relawan berjenjang hingga ke pelosok. Khusus di Jatim dan Jateng, Ramli mengatakan relawan banyak yang terjun ke lapangan. Upayanya dengan mendekati pimpinan pesantren dan tokoh agama. Pasalnya dua kawasan itu masih basis warga NU. Di Jatim lebih ke pesantren, Jateng juga ada tapi tak seperti di Jatim. Mereka masuk ke pesantren, mendekati santri, kiai, pimpinan pesantren dan lainnya. Ketika turun lapangan, Ramli mengatakan relawan memperkenalkan sosok dan rekam jejak Anies. Relawan juga mempromosikan program Anies kepada warga. Ramli mengatakan relawan kerap hadir ketika Anies berkunjung ke daerah. Dengan cara itu ia percaya dukungan bagi Anies perlahan mengalami kenaikan. Kalau bukan Pak Ganjar lawannya, belum tentu kami kalah di Jateng. Jadi pemilihan wakil Anies menurut kami sangat strategis dan menentukan. Kemudian relawan Nahdliyin. Sejumlah kader dan aktivis NU yang tergabung dalam pergerakan aktivis Nahdliyin Nusantara atau Peran NU for Anies, Presiden juga bergerilya. Ketua Peran NU sekaligus mantan Ketua PBNU Andi Jamaro dulu mengatakan pihaknya telah memiliki daftar tokoh kunci atau key person. Ia menyinggung putra almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, Ahmad Wafi Maimun atau Gus Wafi, mendukung Anies sebagai capres. Belakangan Gus Wafi sempat mengumpulkan puluhan kiai Jateng dan Jatim menggelar halakoh kebangsaan di pondok pesantren di Sragen, Jawa Tengah. Halakoh itu kemudian melahirkan risalah Sragen yang berisi 5 poin dukungan untuk Anies. Bisa kita lihat putranya Kiai Maimun, kemudian mantan Bupati Rembang. Kalau kita ke Jatim banyak tokoh-tokoh.
Banyak sahabat saya ketika saya jadi ketua PBNU, baguslah ketika ada tawaran dari saya terbuka untuk direspons, kata Andi. Andi memiliki rencana untuk menggelar roadshow keliling Pulau Jawa untuk mengenalkan Anies ke tokoh NU usai Lebaran. Kegiatan itu nantinya akan menyambangi tokoh-tokoh NU di tiap titiknya untuk mensosialisasikan Anies. Ia berencana mendekati para ulama dan menjabarkan pelbagai prestasi dan kiprah Anies selama di Jakarta, terutama kontribusi bagi NU. Dan ya, warga NU ini kan patronasenya ulama, dan ulama itu akan kita dekati. Inilah sosok Anies, dan kita orang Jakarta yang tahu persis bagaimana Mas Anies kepada NU luar biasa, kata dia. Merespons pergerakan Anies, Ketua PBNU Ahmad Fahrul Rozi menegaskan pihaknya telah menyatakan sikap tak mendukung capres manapun. NU tidak boleh terlibat dukung-mendukung partai atau capres manapun. NU konsisten dalam khito pendiriannya sebagai ormas keagamaan saja. Meski demikian, Gus Fahrur menilai semua kandidat capres mempunyai kesempatan, peluang dan hak yang sama untuk mencari dukungan di basis massa NU. Ia juga tak melarang warga NU membentuk organisasi relawan pendukung capres. Namun Gus Fahrur mengingatkan warga NU yang membentuk relawan capres bertindak secara pribadi dan tak boleh membawa nama NU. Asalkan atas nama pribadi dan tidak membawa atribut organisasi NU, tidak dilakukan di kantor NU atau fasilitas resmi milik organisasi NU, kata dia. Ya sudah benar itu ya. Tapi yang tidak benar itu kalau melarang warga NU menjagokan capres tertentu, tapi kalangan struktural diam-diam menjagokan capres yang diusung istana. Nah itu enggak fair namanya ya. Oke, sobat era sekalian, menarik ya apa yang dilakukan Anies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.